Oke, baik, terima kasih Kenny yang sudah memaparkan PPT kami. Oke, sebelumnya selamat pagi buat kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Rosita SMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Talenta. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu sudah tertera juga nama-nama kelompok dari kelompok 6. Supaya mempersingkat waktu tanpa berlama-lama lagi, materi pertama akan dibawakan oleh saudari Rosana mengenai profil. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Coca-Cola Distribution Indonesia Bali Nusa. Industri perusahaan tersebut yaitu minuman dan distributor produk Coca-Cola. Kantor pusat perusahaan tersebut berada di Jakarta, Indonesia. Jaringan distribusi tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Visi dari perusahaan tersebut yaitu menjadi distributor terkemuka yang menyediakan produk berkualitas tinggi dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia. Misi perusahaan tersebut yaitu menyediakan berbagai jenis minuman yang berkualitas dan beragam untuk konsumen, membangun jaringan distribusi yang efisien dan luas untuk memastikan ketersediaan produk di seluruh wilayah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tamara. Baik, selanjutnya identifikasi masalah. Masalah retensi di PT Coca-Cola Distribution Indonesia Bali Nusa dapat diidentifikasi melalui beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan karyawan untuk tetap bekerja di perusahaan. Yang pertama itu ada keterikatan karyawan yang rendah. Keterikatan karyawan atau employee engagement yang rendah dapat menyebabkan karyawan merasa tidak terhubung dengan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengakuan atas kontribusi mereka, kurangnya peluang untuk berkembang, atau ketidakpuasan terhadap lingkungan kerja. Yang kedua ada pendekatan yang tidak sesuai dengan kondisi lokal, yaitu strategi retensi yang ditetapkan oleh manajemen mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal di masing-masing daerah. Jika program retensi tidak dapat mempertimbangkan faktor-faktor lokal seperti budaya kerja, harapan karyawan, dan kondisi pasar, maka efektivitasnya akan berkurang. Yang ketiga, ada kurangnya responsif terhadap masalah karyawan. Manajer di PT Coca-Cola perlu lebih responsif terhadap masalah yang dihadapi karyawan. Jika manajemen tidak mendengarkan keluhan atau masukan dari karyawan, hal ini dapat menciptakan rasa ketidakpuasan atau ketidakadilan. Yang keempat ada inovasi dan manajemen sumber daya manusia, yaitu diperlukan inovasi yang lebih disruptif dalam manajemen sumber daya manusia untuk mengikuti perubahan dan tuntutan dunia kerja saat ini. Yang kelima yaitu persaingan dengan perusahaan lain. Banyak perusahaan lain yang juga menerapkan berbagai strategi untuk mempertahankan karyawan berkualitas. Jika PT Coca-Cola tidak memiliki strategi yang komprehensif dan terintegrasi, mereka mungkin kesulitan untuk bersaing dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Yang keenam yaitu kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan baik secara fisik maupun mental merupakan faktor penting dalam retensi. Jika perusahaan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan karyawan seperti program kesehatan, keseimbangan kerja hidup, dan dukungan mental, maka karyawan mungkin merasa tidak nyaman dan mencari tempat kerja yang lebih mendukung. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Teman saya akan melanjutkan materi berikutnya. Selanjutnya, yaitu pengembangan strategi berdasarkan faktor dan praktik yang telah dipelajari. Berdasarkan jurnal mengenai program retensi karyawan di PT Coca-Cola Distribution Indonesia Bali Nusa,
Ada beberapa masalah retensi yang perlu diidentifikasi ada sebagai berikut. Yang pertama, karyawan yang tidak potensial. Karyawan yang tidak dapat mengikuti ritme dan tuntutan pekerjaan dianggap kurang potensial. Wilayah responsif. Perlunya manajemen untuk lebih responsif terhadap permasalahan yang dihadapi karyawan. Yang keempat, kurangnya inovasi dalam manajemen sumber daya manusia. Diperlukan terobosan dan inovasi dalam manajemen sumber daya manusia untuk mengikuti perubahan dan tuntutan dunia kerja saat ini. Yang kelima, keterbatasan dalam pengukuran efektivitas. Jurnal mencatatkan bahwa penelitian ini belum melakukan pengukuran kuantitatif untuk menilai seberapa besar pengaruh masing-masing strategi retensi terhadap keterikatan karyawan. Yang keenam, kesejahteraan karyawan. Masalah terkait kesejahteraan karyawan, baik fisik maupun mental, juga menjadi faktor penting dalam retensi. Dan terakhir, keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Karyawan yang tidak merasa terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan dapat merasa kurang memiliki rasa kepemilikan terhadap perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk bertahan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai pengembangan strategis berdasarkan faktor dan praktik yang telah dipelajari dalam jurnal mengenai program retensi karyawan di PT Coca-Cola Distribution Indonesia Bali Nusa dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu identifikasi faktor retensi. Nah, jurnal tersebut mengidentifikasi 11 strategi yang dapat meningkatkan keterikatan karyawan, termasuk brand ambassador, peluang karir, kepemimpinan, nilai-nilai perusahaan, pola komunikasi employer brand, pemberdayaan karyawan, pengakuan keselamatan dan kesejahteraan karyawan. Nah, yang kedua, desain program retensi yang spesifik. Nah, berdasarkan faktor-faktor yang diidentifikasi, perusahaan dapat merancang program retensi yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Misalnya, program pelatihan kepemimpinan dapat dirancang untuk meningkatkan kemampuan manajer dalam memimpin tim dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, yang ketiga, penerapan komunikasi yang efektif. Jurnal menekankan pentingnya pola komunikasi yang baik dalam perusahaan. Nah, yang keempat, memperdayakan karyawan. Memperdayakan karyawan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan memberikan mereka tanggung jawab lebih dapat meningkatkan rasa memiliki dan keterikatan mereka terhadap perusahaan. Nah, yang kelima, kesejahteraan karyawan. Strategi yang berfokus pada kesejahteraan karyawan, baik fisik maupun mental, juga sangat penting. Program-program yang mendukung kesejahteraan seperti program kesehatan dan keseimbangan kerja hidup. Nah, yang keenam, evaluasi dan penyesuaian strategi. Nah, jurnal menyarankan perlunya evaluasi kuantitatif untuk mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing strategi terhadap keterikatan karyawan. Nah, yang ketujuh, fokus pada karyawan potensial. Perusahaan harus memberikan perhatian khusus kepada karyawan yang memiliki potensi tinggi. Strategi retensi yang dirancang untuk karyawan ini harus lebih intensif, termasuk peluang pengembangan karir yang jelas dan didukung dari manajemen. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin Bu, sebelumnya di sini saya menggunakan teman saya dikarenakan kendala jaringan Bu. Baiklah, langsung saja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan strategi retensi karyawan di PT Coca-Cola Distribution Indonesia Bali Nusa. Perlu mempertimbangkan faktor-faktor penting yang telah diidentifikasi melalui praktik dan temuan dalam penelitian terkait. Berikut adalah beberapa aspek kunci yang bisa dijadikan dasar dalam menyusun strategi retensi tersebut. Yang pertama, meningkatkan kepuasan kerja. Hasil dari jurnal menunjukkan bahwa kepuasan kerja merupakan salah satu faktor krusial dalam retensi karyawan. Strategi yang dapat dikembangkan mencakup pemberian fasilitas yang lebih baik, keseimbangan kerja kehidupan atau work-life balance, dan lingkungan kerja yang kondusif. Yang kedua, pengembangan karir dan pelatihan. Jurnal menyebutkan pentingnya peluang pengembangan karir sebagai faktor yang memengaruhi loyalitas karyawan.
PT Coca-Cola dapat meningkatkan program pelatihan dan pengembangan untuk membantu karyawan mengembangkan kerjaan baru serta peluang untuk promosi internal. Yang ketiga, kompensasi dan benefit yang kompetitif. Tingkat kompensasi dan benefit yang diberikan oleh perusahaan menjadi faktor penentu dalam retensi karyawan. Strategi retensi yang efektif bisa mencakup peninjauan ulang struktur gaji agar tetap kompetitif dengan perusahaan sejenis serta menambahkan benefit seperti tunjangan kesehatan, asuransi, dan program kesejahteraan karyawan yang lebih baik. Yang selanjutnya, kultur kerja yang positif. Menciptakan kultur kerja yang positif dan inklusif dapat meningkatkan rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan. Berdasarkan praktik yang ada, PT Coca-Cola perlu membuat nilai-nilai perusahaan yang mendorong kerjasama tim, komunikasi terbuka, dan dukungan dari manajemen terhadap karyawan. Selanjutnya, keterlibatan karyawan atau employee adjustment. Penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan serta pengakuan terhadap kontribusi mereka dapat meningkatkan retensi. PT Coca-Cola bisa mengembangkan program yang melibatkan dalam diskusi strategi, memberi kesempatan mereka untuk memberi umpan balik, serta menciptakan komunitas internal untuk mendukung interaksi antar karyawan. Selanjutnya, fleksibilitas kerja. Tren fleksibilitas kerja semakin menjadi perhatian dalam strategi retensi. PT Coca-Cola bisa mengembangkan kebijakan kerja fleksibel seperti work from home atau WFH atau jam kerja fleksibel bagi posisi-posisi tertentu. Selanjutnya, pengukuran dan evaluasi program retensi. Sebagai bagian dari strategi yang efektif, penting untuk selalu mengukur dan mengevaluasi aktivitas program retensi. PT Coca-Cola perlu mengembangkan survei kepuasan kerja secara berkala, tingkat turnover karyawan, dan analisis serta kehadiran untuk memastikan bahwa program yang diciptakan mencapai yang diinginkan. Dan yang terakhir, yaitu pendekatan kepemimpinan yang transformasional. Berdasarkan hasil studi, pemimpinan yang inspirasi dan mendukung karyawan memiliki dampak positif pada retensi. Pemimpin di PT Coca-Cola harus mampu memberikan motivasi, mendukung pengembangan potensi karyawan, dan membangun percaya. Daya kepemimpinan ini dapat meningkatkan loyalitas karyawan dan menurunkan angka turnover. Sekian dari penjelasan materi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih ya pada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materinya terkait hasil diskusi kita. Singkat waktu, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan yang kami ambil dari hasil diskusi kami yaitu strategi retensi karyawan di PT Coca-Cola Distribution Indonesia Bali Nusa berfokus pada peningkatan keterlibatan karyawan melalui pendekatan yang menyesuaikan dengan budaya organisasi serta kebutuhan lokal. Beberapa masalah yang dihadapi perusahaan dalam mempertahankan karyawan meliputi rendahnya keterlibatan karyawan, kurang responsifnya manajemen terhadap masukan karyawan, serta kurang inovasi dalam pengelolaan SDM. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk merumuskan strategi yang lebih spesifik, memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada tutur kata salah yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu saya kembalikan kepada ini.